ya, atau 1.500 paling banyak. Tahu-tahu istrinya telepon cerita dia punya sepupu baru beli villa harganya 2,5 M ini itu. Jadi akhirnya sakit hati nih suami. Dia ngomong sama anak, sudah Ustaz, anak mau ceraikan istri anak Ustaz. Lu jangan dulu lah bang, sabar kata dia. Masa dia tidak menghargai anak yang kerjanya seperti ini, tahu-tahu dia menceritakan fulan. Jangan, memang ada hal-hal yang tidak perlu diceritakan kepada suami. Ini buat para wanita ya. Jangan pernah membandingkan hidupmu dengan siapapun. Ngomong sama suaminya. Jadi ada laki-laki itu yang maunya to the point, dia nggak suka cerita panjang-panjang kemudian kau simpulkan sendiri mas. Dia cerita 15 menit udah mas kau dengar, iya. Nah tahu kan apa yang aku inginkan, insya Allah ya tidur terus. Besoknya gak apa, kok kepingin apa gitu, ngomong gitu sama suami. Ada suami nggak peka, ngomong dengan cara yang indah, mas aku tuh kepingin ini itu ya. Karena ada memang suami yang nggak peka. Jadi jangan maksa suaminya harus peka. Kita itu kadang-kadang nggak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa merubah diri kita. Tadi engkau mau merubah saya, insya Allah dengan berjalan waktu mudah-mudahan dia berubah. Dengan komunikasi yang baik, ngomong yang baik sama dia, semoga dia berubah. Tapi ketika dia tidak berubah, engkau nggak perlu lagi kasih kata-kata sindiran ini itu, karena dia tidak faham. Ada suami yang masya Allah bau badannya itu pas masuk rumah mesti istrinya cium. Datang suamiku ini. Ada loh jemaah. Tahu-tahu istri naruh deodoran ya. Di mana? Di mejanya gitu. Maksudnya istri supaya suaminya pakai gitu kan. Tapi suami nggak dipakai-pakai gitu. Karena ya, suami nggak dipakai-pakai gitu. Ya perlu ngomong sama suaminya. Kasih jamu kek yang membuat bau badannya dia hilang, ini dan itu. Jadi ada sesuatu yang perlu dibicarakan sama suami. Baik. Kemudian pahami suamimu. Kadang-kadang perempuan ini bercerita tentang suaminya masing-masing. Seperti cerita tentang hadis Ummu Zara ya, yang menceritakan tentang 11 wanita yang cerita suamiku kayak gini, suamiku kayak gini. Kan semua itu tahu dengan suaminya. Suamiku itu kalau masuk, aduh, udah kayak singa sudah dia. Iya, ada suaminya yang aduh suamiku ini bakhil banget. Itu suamimu. Itu suamimu. Engkau syukuri itu suami yang bakhil. Ustaz, masa disyukuri Ustaz? Iya. Suami yang bakhil itu di luar banyak yang nungguin juga. Cara suami menyampaikan sayangnya itu dengan perbuatan. Kadang-kadang istri ngomong, Ustaz, aneh nggak pernah suami aneh ngomong aku sayang sama kamu. Ya udah, tapi suami tanggung jawab. Tanggung jawab, alhamdulillah Ustaz, sama anak-anak baik ini, ya alhamdulillah sudah. Ya itu mungkin cara suamimu mengekspresikan cintanya dengan tanggung jawab dia. Tapi kan anak butuh Ustaz, dia ngomong sayang. Wallah Ustaz, dia WA nggak pernah pakai apa emoji yang cinta-cinta, nggak ada Ustaz, nggak ada sama sekali. Cuma iya enggak, iya enggak, iya. Ya udah itu suamimu, iya enggak, iya enggak. Seperti itu. Nggak ada love wala bunga, maafi Ustaz, maafi. Ya sudah, engkau yang kirimin dulu. Jadi istri yang ngirimin dulu kata-kata itu. Kadang-kadang istri, bang kirimlah bang kata-kata cinta buat aku bang. Terus suaminya, ya Allah, na'udzubillah, perempuan ini nggak faham-faham tentang aku gitu loh. Seperti itu. Sekarang kan banyak orang bikin konten ya. Ada istri yang ingin dapat bunga karena engkau punya suami memang nggak peka. Mau gimana? Tadi jangan bandingkan dengan suaminya orang. Udah suamimu kayak gitu, udah kasih tahu bang, engkau kalau masuk rumah, oh bawa satu bang, kasihkan ke aku nanti bang ya. Aku taruh kamera di sini bang, kau nanti lihat bang. Mau bikin konten dia cuma, nggak usah.
Udah itu suamimu kayak gitu. Kata-kata cinta. Jadi mulai dulu. Karena kadang-kala kita itu kalau menanti, kita nggak dapat. Tapi kalau kita memulai memberi, kita akan dapat ya. Maka mulai loh, perempuan-perempuan mulailah. Nggak usah lagi engkau ngeluh kayak gitu, udah dijalanin. Kemudian dia butuh waktu dan proses. Nah ini ada satu hal di diri perempuan yang memang bermasalah wanita itu. Perempuan itu suka lupa dengan kebaikan suaminya, suka lupa dengan hal-hal indah yang pernah dilakukan suaminya. Dia lupa, seakan-akan suaminya nggak pernah nyenengkan dia. Dan itu pula yang membuat suami jadi males. Jadi tolong para wanita ini belajar mengucapkan syukron kepada suaminya. Belajar. Jazakallahu khair. Latihan di cermin. Nanti suamiku datang, jazakallah khair. Karena dia susah ngomong jazakallah. Karena itu kan kewajiban dia, Ustaz. Jadi gak ngomong syukron karena kewajibannya. Nabi SAW ketika mengatakan kebanyakan wanita di neraka gara-gara apa? Yuksirnal la'an wa yakfurnal asyir. Kadang-kadang gak enak ngomongnya perempuan itu. Kemudian kufur sama suaminya. Maka tolong ketika engkau ingin dihargai sama suami, engkau hargai suamimu. Tadi suami yang gak peka, bagaimana engkau menghargai dia? Sekecil apapun berikan apresiasi. Bang, makasih banyak bang ya, engkau tadi malam udah dengerin ceritaku namanya. Kan ada yang si istri ini ya tadi benar-benar tidak, aku nggak pernah ini, aku nggak pernah, yang pernah lupa dia semua. Yang dia ingat cuma yang nggak pernah. Temen yang nggak pernah ngasih hadiah lagi sama orang tua, punya 2 menantu perempuan. Si mertua ini suka dengan menantu anaknya yang pertama umpamanya, sama menantu yang kedua biasa-biasa aja lah. Ternyata menantu itu panjang terima kasih, narik, modelnya juga kuno itu. Tapi ini menantu mengatakan, ya Allah Umma, makasih Umma. Kasih apa dasar? Kurang bagus kayaknya ini mah. Beli di mana? Terima kasih. Ada suami waktu di Medina, anak ngomong, bang, ayolah bang belanja hadiah buat istri. Enggak Ustaz, anak udah janji nggak mau beliin apa-apa buat istri. Kenapa? Setiap anak beli sesuatu mesti dia celah. Yang kurang ini, yang kurang ini, yang ini, yang itu. Ahsan anak nggak beli Ustaz, daripada sakit hati. Jadi si perempuan ini kepingin suami yang peka, tapi ketika suaminya mulai peka sama dia, nggak dihargai. Akhirnya kepekaan itu hilang lagi. Maka tadi ucapkan syukur, makasih. Dia ketika datang dari kerjanya, ya mungkin dia nggak bawa apa-apa, cuma dia nggak telat. Dia biasanya telat datangnya ini tuh. Ya Allah bang, engkau capek banget bang ya, disiapin minuman ini itu. Ini bentuk penghargaan kepada suami gitu. Tapi ya gimana lagi, yang berdoa cuma banyak-banyak berdoa. Jadi buat para perempuan juga ketika menghadapi suami yang jadi jangan terburu-buru untuk bercerai ya. Kadangkala itu bukan membuatmu jadi lebih nyaman hidupnya, lebih menderita kadangkala. Tapi bagaimana suami menghadapi istri yang tidak jelas maunya? Dia sama juga, sabar kau pemimpin. Nabi SAW ketika mengatakan wanita itu naqisatu aqlin wa din, akalnya kurang, agamanya kurang, itu bukan untuk merendahkan wanita, tapi untuk memahamkan kita kaum laki-laki. Kau harus paham dengan perempuan, bagaimana cara yang tepat menghadapi perempuan. Perempuan tadi dia lebih mengutamakan perasaannya. Perempuan itu mengalami fase-fase labil sekali kondisi hatinya. Sedang datang bulan, ada masalah sama anaknya, ada kondisi yang berubah sama orang yang bahasanya ganti-ganti. Ngomong pakai bahasa Inggris, tahu-tahu ganti bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Anak kok nggak sih biaya yang antum keluarkan untuk memberikan pujian kepada istri antum, untuk mengatakan ya Allah engkau itu cantik banget. Wallahi nggak ada perempuan di muka bumi yang lebih cantik dari dirimu. Padahal bohong dia cuma.
Ya, artinya tetap itu diinginkan, butuh pengakuan perempuan itu aja. Maka buktinya dia cantik, engkau datang melamar dia, engkau datang meminang dia, engkau mempersiapkan diri untuk menikahi. Dulu kan mandangnya dari jauh gitu ya, dulu mandangnya sesekali, sekarang kan tiap hari memandangnya. Kayaknya kurang cantik istilahnya. Kemudian ya ada hal-hal kecil yang besar buat perempuan ya. Sama ketika anak katakan perempuan tadi, ucapkan terima kasih. Antum juga ucapkan terima kasih kepada perempuan gitu loh. Kalau dia melakukan sesuatu mungkin gitu. Cuma ketika antum makan sarapannya, ya Allah enak kata dia dengar antum. Engkau tahu hari ini aku bikinin sarapan buat suamiku, dia ngomong enak kata sarapanku, padahal biasa-biasa aja, tapi itu jadi besar buat dia gitu loh. Kemudian ada satu konten video ya, yang ini Anda juga ambil pelajaran ya. Ada seorang suami, istrinya baru dari salon, dia telepon salonnya itu sebelum istrinya pulang. Dia tanya, Afan, Anda mau tanya, istri Anda ngapain aja di salon, kata dia. Oh ini dia cat rambutnya ya, ini ya yang rambut yang apa, yang bercabang-cabang itu dipotong ya, kemudian kukunya di apa namanya, menipedi seperti itu ya. Kemudian apalah, pokoknya dia sedang pulang dari salon gitu loh. Ini suami ini tanya, oh siap, selesai, istrinya datang, ya Allah rambutmu kok jadi bagus ya, kukumu jadi bener bang, gitu loh. Kok tahu dari mana aku habis menipedi? Seakan-akan suaminya tahu segala-galanya. Itu buat perempuan sesuatu banget gitu. Jadi apapun perubahan di diri perempuan itu, usahakan antum ya peka, belajar peka gitu loh. Belajar ucapkan, ya Allah, Masya Allah ya, rambutmu sekarang lebih indah daripada yang kemarin ya. Dia akan langsung bercermin, jamaah, bener bang gitu kan. Apa aja jamaah, maka tolong hal-hal kecil itu yang kau berikan kepada dia. Dia memang butuh diisi. Dia itu seperti gelas, kalau antum tidak kasih sayang, tidak kasih pujian, kita tidak kasih sanjungan, wallah ketika dia dipuji sama tetangga, dia akan merasa tetangga lebih baik dari antum. Dia mengatakan, ana bersolek, berias, suami ana nggak pernah bilang ana cantik. Ana baru keluar rusak dari pintu rumah, kakinya doang keluar, orang sudah heboh semua. Kan memang tadi kita tidak terbiasa sama istri kita, maka tetaplah Allah sudah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf ya. Wanita itu bukan hanya butuh fulus ya, enggak. Antum jangan berpikir ya sudah, anak udah kasih nafkah. Enggak, Allah mengatakan ashiruhunna bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Dia butuh merasa aman ketika hidup bersama antum. Maka kadangkala ya antum hanya duduk di sebelah dia, dia sudah merasa seakan-akan dunia milik dia. Sekedar antum mungkin mau pulang kerja capek, ada kerjaan, duduk di sebelahnya dia sambil pegang, anak minta maaf ya, ada yang mau naik kerjaan gitu, nggak apa-apa bang kata dia, yang penting kau ada di sini. Jadi menumbuhkan perasaan aman di diri dia itu menyebabkan dia rumah tangga jadi lebih baik lagi. Kemudian ya Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka pakaian buat kalian, kalian pakaian buat mereka. Jadi kadang-kadang orang kalau pakai baju, misalnya baju ini, tapi kalau antum merasa udahlah nggak apa-apa kebesaran, tapi kan bagus bajunya, ya sudah jadi mereka. Dan pada intinya sebagai penutup jamaah, perempuan itu juga berusaha memahami kita. Apa sih maksudnya istri ana, ya Allah, kok dia kayak gitu ya. Barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan, izin bertanya. Sujud dan sebelum salam dengan doa-doa yang ada pada zikir pagi, petang, semisal Sayyidul Istighfar, boleh baca doa apa saja. Dia nggak boleh itu baca Quran ketika sujud. Jadi doa-doa yang dibaca pada waktu pagi dan petang itu bukan berarti kita nggak boleh membacanya di luar waktu itu ketika doa. Seperti Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Boleh antum mau siang-siang
merasa, ya Allah, aku minta sehat sama Allah, aku antum baca doa itu. Atau ketika sujud antum baca doa itu, nggak apa-apa. Doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, boleh dibaca ketika sujud, sebelum salam, boleh, nggak ada masalah. Yang kedua, bagaimana cara bergaul dengan teman-teman di kantor yang bukan termasuk orang-orang soleh. Apa yang harus dilakukan, mengingat kita dianjurkan untuk berteman dengan orang-orang soleh yang bisa mengingatkan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemungkaran. Iya, para ulama membagi tentang bagaimana kita bergaul dengan manusia. Ada yang bergaul dengan mereka itu seperti obat. Ada ketika kita butuh, kita bergaul sama mereka, tidak menjadikan mereka sahabat ya. Jadi pertemanan sekedar butuh, selesai. Kayak di tempat kerja, ya udah, ini karena hubungannya hubungan pekerjaan, ya kita urus, selesaikan gitu tugas itu. Ada yang bergaul sama mereka seperti racun, maka kita harus hati-hati, artinya menghindar ketika kita bisa menghindari hal itu. Kemudian ada yang berobat sama mereka itu seperti makanan yang kita sangat membutuhkannya, maka tadi bersahabatlah dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau teman di kantor, cukupkan diri sekedar kebutuhan saja, karena tapi tidak sampai bersahabat. Ya kalau bersahabat itu nanti nongkrong, jalan-jalan bareng, enggak lah, teman kerja di tempat kerja aja. Tapi kalau engkau mau bersahabat, carilah sahabat yang seperti makanan yang kita butuhkan. Dan makanan pun macam-macam. Ada makanan yang mengandung gizi tinggi, ada makanan yang tidak mengandung gizi tinggi. Antum juga harus berhati-hati ketika memilih teman. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat kita kaji pada kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.